Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kurnia dengan NIM 0049. Di sini saya akan membahas hasil tugas akhlak tasawuf saya yang mengangkat tema hubungan pendidikan akhlak dengan kondisi psikologis. Sumber yang saya pakai yaitu jurnal yang berjudul Landasan Psikologis Pengembangan Kurikulum PAI dalam Membangun Pemahaman Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Landasan isi dan tujuan artikel yaitu artikel ini membahas landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Madrasah Ibtidaiyah untuk membangun pemahaman akidah dan akhlak pada anak usia dini. Tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi dan menyusun dasar psikologis yang mendukung pengembangan kurikulum PAI agar sesuai dengan perkembangan psikologis anak, sehingga proses pembelajaran menjadi efektif, bermakna, dan mampu membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia. Metode penelitiannya ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi library, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, pengumpulan literatur dari buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Dianalisis secara deskriptif dengan menghubungkan temuan dari literatur yang ada untuk menghasilkan pemahaman baru yang relevan dan mendalam mengenai landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum PAI. Landasan utama, landasan psikologis seperti psikologi belajar dan psikologi perkembangan sangat penting untuk mendukung desain kurikulum PAI yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Pendekatan teori behaviorisme, kognitivisme, konstruktivisme, dan humanistik semuanya berkontribusi dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik. Penggunaan pendekatan yang sesuai memperlihatkan bahwa materi dan metode disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak maupun peningkatan efektivitas belajar, terutama dalam penguatan akidah dan akhlak. Peran orang tua, guru, dan lingkungan belajar sangat vital dalam membantu pencapaian tujuan pendidikan agama. Kelebihannya, artikel menyajikan tinjauan komprehensif mengenai landasan psikologis yang relevan untuk pengembangan kurikulum PAI, mengintegrasikan berbagai teori psikologi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam perancangan kurikulum dan strategi pembelajaran yang efektif, memberikan panduan pentingnya peran orang tua dan lingkungan dalam mendukung proses pembelajaran anak di usia dini. Kelemahannya masih bersifat kajian literatur sehingga belum ada data empiris untuk menguji efektivitas penerapan kurikulum berbasis landasan psikologis di lapangan. Kurang membahas secara spesifik langkah strategis atau model implementasi kurikulum yang dapat langsung digunakan oleh madrasah. Kesimpulannya adalah pengembangan kurikulum PAI yang efektif harus didasarkan pada landasan psikologis yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pendekatan ini membantu guru dan orang tua menciptakan pengalaman belajar yang relevan, menyenangkan, dan mampu membangun pemahaman yang kuat tentang akidah dan akhlak. Penggunaan teori psikologi belajar dan perkembangan serta peran lingkungan sosial menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia dan beriman kokoh. Artikel ini menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan agama di tingkat dasar sangat bergantung pada penyesuaian kurikulum dengan aspek psikologis anak secara holistik. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang landasan psikologis pengembangan kurikulum PAI dalam pembangunan pemahaman akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.